Oke, kemarin pelajaran kita kemarin kita sudah sampai pada bentuk akar ya, dan kita sudah menyelesaikan untuk penjelasan dari bentuk-bentuk akarnya. Ada pertanyaan nggak untuk yang apa? Yang pelajaran 2 hari yang lalu yang untuk bentuk akarnya? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada soal yang mau ditanyakan? PR. PR-nya kenapa, Mbak? Iya, semoga nggak galau lagi komputernya. Jangan PR dong, yang lainnya, yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan kah? Kalau nggak ada, kita lanjut ke logaritma dulu ya. Nanti setelah mbaknya sambil lihat-lihat mana yang mau ditanyakan. Yang maksudnya yang sudah dicoba tapi nggak bisa ngerjakan yang mana. Nanti kita bahas. Sekarang untuk menyingkat waktu kita lanjut ke yang bagian logaritma. Oke, saya perbesar. eh Seperti penjelasan yang sebelumnya beberapa minggu yang lalu, definisi logaritma itu kan jika ada A dan P yang merupakan bilangan positif yang mana A lebih besar dari nol dan P lebih besar dari nol dan A tidak sama dengan nol, maka logaritma dapat didefinisikan sebagai A log P sama dengan M itu sama dengan A pangkat M sama dengan P. Jadi kalau ada A, iya, log P sama dengan M, itu dia akan sama dengan A pangkat M, jelek, sebentar. Dia akan sama dengan A pangkat M itu sama dengan P. Di mana untuk A di sini dia sebagai, iya ini rumus Mbak, rumus dasar untuk apa? Untuk logaritma. Eva, Eka siapa? Ini untuk rumus dasar dari logaritma, di mana yang untuk A ini disebut dia sebagai bilangan pokok. A ini sebagai bilangan pokok. Kemudian untuk yang M itu disebut sebagai hasil logaritma atau saya singkat LG ya, HG, hasil hasil logaritma. Dan P ini disebut sebagai numerus. Numerus. Kemudian untuk sifat-sifat logaritma ini seperti yang ada di poin 2, yaitu jika ada A log A sama dengan 1 itu karena A pangkat 1 sama dengan A. Jadi ini mengacu ke rumus yang di atas ini Mbak ya. Jadi kalau ada A log A sama dengan 1 itu karena A pangkat 1 sama dengan A. Kalau Mbaknya susah, nanti Mbak ditentukan dulu A ini sebagai apa fungsinya, kemudian A yang di sini sebagai apa, terus satu di sini sebagai apa, kemudian membuat rumus yang A pangkat M sama dengan P. Nanti akan ketahuan kalau A pangkat 1 itu sama dengan 1. Ada pertanyaan di sini. Kemarin sudah sempat dijelaskan ya. Ini kan cuma ngulang. Nanti untuk latihannya kita latihan soal-soalnya. Kemudian jika ada A log 1 itu sama dengan 0.
Mengapa? Karena A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian untuk sifat logaritma yang ketiga, jika ada A log A pangkat N itu akan sama dengan N. Sebab A pangkat N itu sama dengan A pangkat N. Bilangan Hi dan P. Hi-nya di mana, Mbak? Kalau dia masih dalam bentuk ini terserah seandainya Hi dan P. Maksudnya gimana? Maksudnya Mbak Wati ini Hi dan P-nya ini sebenarnya cuma nama, Mbak. Yang jelas kalau di sini A disebut A atau B atau apa, kalau fungsinya dia sebagai bilangan pokok tetap sama. Gitu. Seandainya P ini diganti dengan Hi juga nggak apa-apa. Jadi selama A log P sama dengan M itu cuma penamaan. Jadi kalau A-nya ini diganti dengan apa ya, diganti dengan C, D itu nggak apa-apa iya cuma simbol. Yang penting dia tetap rumusnya A log P sama dengan M dan yang sama dengannya ini harus sama. Jadi kalau A posisinya di sini dia harus diletakkan di A sebagai bilangan pokok. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang keempat. Jika ada A log A pangkat M itu sama dengan M sama dengan M per N itu sebab A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M per N sama dengan A pangkat M. Kalau di sini kan kita tinggal apa? Jadi tinggal memasukkan, kita menunjukkan A sebagai bilangan pokok itu apa, P sebagai bilangan numerus itu yang mana. Nanti kalau sudah kembali lagi kita membuat form yang ini untuk rumus yang ini. Semuanya harus kembali ke dua ini, Mbak. Saat kita mengerjakan harus kembali ke ini. Kalau ada A log P sama dengan M itu akan sama dengan A pangkat M sama dengan P. Kemudian kalau di sini kan sama A log A pangkat M sama dengan M per N. Itu kan sama dengan A pangkat N sama dengan M per N sama dengan A pangkat M. Karena di sini kan bilangan pokok, di sini bilangan apa numerus ya, pangkat M-nya terus apa M-nya sebagai logaritmanya. Hasil logaritmanya. Kemudian numerus itu sama. Jadi cuma penyebutnya, Mbak. Penyebut untuk bilangannya. Kayak bilangan pokok. Kalau dia sebagai bilangan pokok A itu sebagai bilangan pokok, P-nya itu numerus. Numerus itu hanya penyebutan untuk bilangan yang dia sebagai bilangan logaritmanya. Oke. Eksponen itu kebalikan dari logaritma. Ya, kalau 1/log itu kan biasanya eksponensial. Nanti untuk eksponensial di belakang-belakang. Sekarang kita belajar logaritma. Iya, dia kalau 1/log itu kan sama dengan eksponensial, Mbak. Jadi ya, iya ya sama kayak gitu. Penyebutan untuk dialognya. Kemudian jika saya lanjut ya, untuk yang kelima, jika ada A log B sama dengan A pangkat N, A log B sama dengan A pangkat N log N itu akan sama dengan A pangkat N log B pangkat N sama dengan N per N A log B. Di mana 1 kali A log B sama dengan A log B. Oke. Kemudian kalau ada yang ditanyakan langsung ditulis ya. Kalau seandainya ada A log B ditambah A log C itu akan sama dengan A log dihafalin, Mbak. Nanti ditulis, ditaruh di
sebelah tempat tidurnya biar hafal. Ya Mbak Riri ya, Mbak Rianti ya. Kemudian jika ada A log B ditambah dengan A log C itu sama dengan A log B kali C. Ini sifat penambahan yang menjadi perkalian. Kemudian jika ada A pangkat N log B pangkat M itu akan sama dengan M per N A log B, di mana M-nya akan turun di depannya. M di sini menjadi M ini turun di depannya menjadi M, kemudian N-nya menjadi seper N. Pelan-pelan Mbak Atun, pelan-pelan. Kemudian jika ada A log B dikurangi A log C itu akan sama dengan A log B per C. Nanti waktu ngerjain soalnya nanti rumus-rumusnya ini ditulis kemudian di depannya gitu. Jadi waktu Mbak ngerjain nanti kalau ada seandainya A log B ditambah dengan A log C itu kan akan sama dengan A log B kali C. Itu Mbaknya tinggal lihat di depannya biar waktu ngerjain tugasnya itu bisa ngelihat gitu loh, bisa nggak, jadi nggak langkah-langkahnya nggak salah. Pelan-pelan, jadi step per step. Kemudian kalau ada A log B pangkat N, ya nggak boleh. Kalau lihat ujian, gimana mau lihat buku? Diapalin pelan-pelan Mbak. Kan masih ada waktu agak lama. Nanti soalnya gampang-gampang kok. Nggak susah-susah. Pokoknya kalau ngerjain PR sendiri itu pasti bisa. Kalau ada A log B ini sudah ya, A log C sama dengan A log B per C. Kemudian yang nomor 3 kok A pangkat AN. AN. Yang nomor 3 ini ya Mbak ya, yang Mbak Eka ya, Mbak Eka. Ini A pangkat N Mbak. A pangkat N. Jadi A log kalau Mbaknya bingung lihat halaman berapa ya logaritma itu. Halaman 13. Jadi kalau ada A log A pangkat N sama dengan N, ini kan sama dengan rumus ini. A ini dia, kalau kita jabarkan kan, A dia sebagai A kan. Kemudian A pangkat P-nya ini sebagai A pangkat N. Kemudian untuk M-nya dia sama dengan N. Ya. Halaman 13, Mbak Aminah. Jadi kalau ada A pangkat M sama dengan P, itu kan berarti A pangkat N sama dengan A pangkat M. Loh. Ini Mbaknya, jadi waktu Mbak ngerjain itu memang nggak ada M-nya, tapi di sini Mbaknya harus jabarin. Jadi kan di sini tadi ada A ini sebagai apa? Kemudian P-nya ini sebagai apa? M-nya ini sebagai apa? Memang nggak ada. Jadi kan di sini
Waktu Mbak ngerjain A log A pangkat N sama dengan N, ini Mbak harus nyari mana dia yang sebagai A, mana dia yang sebagai P, dan mana dia yang sebagai M. Jadi kalau di sini kan dijabarkan, kalau di sini kan A log P sama dengan M, ya kan? Jadi kan di sini ada A log A pangkat N sama dengan N. Berarti kita harus mencari yang di sini yang dia sebagai bilangan pokok, bilangan numerus, sama hasil logaritma itu mana. Kita harus menentukan satu-satu biar mbaknya nggak bingung. Kemudian kan dari A log A pangkat N sama dengan N itu kan kita bisa cari A-nya itu dia adalah A. Ini dia sebagai bilangan pokok. Bilangan pokok kan. Kemudian P-nya apa? P-nya itu A pangkat N. P-nya itu sebagai numerus. Dan kemudian untuk M-nya yang dia hasil logaritma itu apa? Di sini kan ketahuan dia sebagai N. Ini sebagai hasil logaritma. Kan kalau kita sudah dapat APM itu kan di sini juga disebutkan kalau ada A log P sama dengan M itu dia sama dengan A pangkat M sama dengan P, ya kan? Di sini kita tinggal masukkan rumus. Kalau di sini mbaknya, bentar. Di sini kan rumusnya ada, bentar. Di sini kan ada rumus A pangkat M itu sama dengan P, ya kan? Kita tinggal masukkan. Di sini A-nya apa? A-nya A, berarti tetap kita tulis dia sebagai A. Kemudian N-nya mana? M-nya mana? M-nya ini kan dia M sama dengan N. N-nya dia sebagai N, berarti kita tulis N. Ya kan? Kemudian P, P-nya apa? P sama dengan A pangkat N. Kita tulis lagi, P-nya sama dengan A pangkat N. Itu kenapa untuk sifat yang ketiga ini, jika ada A log A pangkat N sama dengan N itu sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat N. Itu penjabarannya. Mbak Eka ya, Mbak Eka sudah paham? Oke, kalau sudah. Kemudian kita lanjut itu Mbak Atunia itu nomor sifat logaritma nomor 3 tadi yang ditanyakan. Kemudian sifat yang kesembilan jika ada A log B pangkat N itu sama dengan N sama kali A log B. Tinggalkan tadi kalau ada ini kan ada A pangkat N log B pangkat M kan sama dengan M per N A log B. Itu sama kalau ada seandainya ada A log B pangkat N berarti dia tinggal N-nya diturunkan ke depan kali A log B. Kemudian untuk yang ke-10 jika ada A log B itu akan sama dengan P log B per P log A. Jadi P-nya itu dia berubah. Kalau seandainya ada bilangan gini 2, 3, anggap aja 3 log 5. Itu dia sama dengan, anggap aja kita di sini tulis 10. 10 log 5 dibagi 10 log 3. Itu sama. Jadi kita memakai bilangan di atasnya ini sama. Log 3. Gini. 10-nya terserah. Ini seandainya Mbak nggak mau 10, seandainya mau 4, mau 2, itu terserah. Jadi pokoknya bilangan di sini P-nya ini harus dia mempunyai bilangan yang sama, atas dan bawah ini harus sama. Ini harus sama. Soalnya nanti tergantung. Jadi tergantung kalau seandainya mbaknya disuruh
biasanya kan ada log 24 kayak soal itu Mbak, soal yang PR kemarin yang halaman 54 halaman 14 nomor 4. Itu kan ada jika log 54 sama dengan P, terus log berapa sama dengan berapa kan kita harus merubah nilai-nilai ini tergantung soalnya. Makanya di sini kan ada intinya di sini dia log di depan di atasnya ini dengan yang di bawah itu sama. Iya, tergantung soalnya. Soalnya kan nanti macam-macam. Jadi kita harus merubah-rubah itu di soal-soalnya biasanya. Kenapa simbolnya hi? Maksudnya, kenapa simbolnya hi? Itu cuma simbol Mbak, jadi terserah mau log 54 sama dengan PT. Yang itu kan kalau nomor 4 kan log 54 sama dengan P dan log 24 sama dengan Hi. Tapi kan di soal nomor 13 yang 2 itu kan diketahui 3 log 5 sama dengan A. Iya kan? Kan beda. Sebenarnya kan terserah mau simbolnya tergantung soalnya. Nanti coba dikerjakan, dicoba nanti. Oke. Sekarang kalau ada A log B itu akan sama dengan 1 per B log A. Jadi tinggal dibalik. Kalau seandainya B-nya yang di bawah dia menjadi B-nya yang di atas. Kan gini. A log B sama dengan 1 per B log A. Kemudian jika ada A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. BB di sini dia dihilangkan sehingga tinggal A log C. Jadi tinggal A log C di sini. Kemudian jika ada A pangkat A log B itu sama dengan B. Mestinya itu sudah. Itu sifat-sifat logaritmanya. Sudah, sekarang kita mulai soal. Kita coba mengerjakan soalnya. Sudah ada yang tahu nomor berapa yang mau dikerjakan? Oke, tapi sepertinya sudah pernah saya kirim ke Facebook, Mbak. Coba dicari-cari di Facebook. Saya pernah kirim sudah. Mbak Wati ini nomor 10 halaman berapa, Mbak? 10 logaritma. Sepuluh logaritma. Sebentar ya. Sebentar. 10 logaritma itu yang A ya. Kita ambil contoh yang A. Satu-satu. Sebentar. 10 logaritma. Kan ada halaman nomor 10, halaman mesti halaman 14, ya kan? Itu kan yang A. Kita ambil contoh yang A. Di situ kan ada 3 log 8. Sorry tulisannya agak jelek. Enggak agak sih, jelek banget. 3 pangkat 3 log
8. Ya kan? Gini kan? Tadi kan di sifat logaritma yang sifat logaritma yang nomor terakhir itu kan disebutkan jika ada A pangkat A log B sama dengan B. Ya kan? Di sini ini jika ada A pangkat A log B sama dengan B. Berarti di sini kan ada 3 log 3 pangkat 3 log 3 sama dengan 8. Berarti kita di sini tinggal memisalkan ini A. Ini A, ya kan? Dan di sini B kita misalkan. Berarti tadi kan kalau ada A pangkat A log B sama dengan B, berarti di sini hasilnya dia akan sama dengan B, ya kan? Dimana B-nya itu sama dengan 8. Ya sudah. Gini. Berarti nilainya ini sama dengan 8. Enggak usah dijabarkan. Lah kan enggak ada penjabarannya. Iya, kan cuma itu kan makanya mbaknya waktu ngerjain yang sifat-sifat logaritma nomor 13 itu dilihat mana yang mungkin bisa gitu. Oke, tadi 10. Mbak mikirnya jangan pusing-pusing jadi makanya di itu apa dilihat soalnya pelan-pelan. Tadi nomor berapa lagi tadi? 10 terus nomor berapa? Mbak Ami berapa tadi? 10C. Satu-satu ya. Ini nomor berapa dulu? 10C. 10C PR nggak sih? 10C kan PR. Jangan yang PR dong. Oke, sekarang 9B. 9B. Di situ ada ini dikali 8 log 5 ya Mbak maksudnya bukan X pangkat 8 loh ya. Yang eh X pangkat 8 log 2 log 5. Oh ya X. Di sini ada di sini ada B, 9B. Itu ada 2 log 5 ditambah 3 log 5 X pangkat 8 log 5 dibagi dengan 2
log 5